Kalau Bapak mengatakan bahwasanya penafsiran iblis itu salah, sebenarnya iblis tidak sedang mentafsirkan. Iblis sedang menyatakan apa yang tertulis. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikat akan diutus untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sekarang permasalahannya, apakah Mazmur 91 ini nubuat untuk Yesus atau bukan? Atau apakah betul Mazmur 91 ini untuk anak Elohim? Dan apakah betul Yesus ini adalah anak Elohim? Kalau Yesus anak Elohim dan Mazmur 91 untuk anak Elohim, berarti sudah tepatlah itu. Tidak ada masalah berarti kan? Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah penggantinya. Nah sekarang kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Kembali kepada kedudukan Yahudi sebagai orang yang mengalami dan melihat dan menyaksikan bagaimana penyaliban itu kemudian terjadi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya kemudian, apakah berdasarkan firman Tuhan, Yesus yang tidak bersalah ini boleh ditumpahkan darahnya? Menurut Pak Pendeta gimana? Boleh tidak menurut firman Tuhan, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 6 kekejian dalam hatinya, di antaranya adalah menumpahkan orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Boleh tidak dia dibunuh, ditumpahkan darahnya berdasarkan firman Tuhan? Boleh tidak? Bukan cuma boleh, dia merencanakan hal itu. Kalau begitu mana dalilnya? Seperti tadi saya katakan, Ya, dia tahu dalilnya. tidak? Dia tahu tidak kalau Yesus akan dibunuh? Iya tahu, tapi kita butuh dalil. Loh, mana dalilnya? nah itu argumentasi saya tadi sudah saya tinggalkan, saya terpaksa kembali lagi. Kalau dia tahu, itu pasti terjadi kan? Tidak ada Kalau terjadi, sesuatu. tertentu. Tidak Kalau tentu, dia menentukan. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Pasti diketahui. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan dosa, menumpahkan darah orang yang benar, apakah itu kekejian bagi Tuhan? Apakah itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan? Atau justru itu adalah keselamatan bagi manusia? Dia merencanakan itu untuk keselamatan. Tidak berarti bahwa yang membunuh tidak bersalah. Yang membunuh bersalah. Tapi itu dia rencanakan semua supaya terjadi penebusan dosa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada orang yang tidak ada penebusan dosa dan semua orang akan masuk neraka. Jadi Kisah Rasul 4 27 dan 28 tadi sudah saya bacakan, saya akan ulangi ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamamu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Juga Lukas 22 ayat 22 tadi sudah saya bacakan 2 kali, saya ulangi lagi. Sebab anak manusia memang akan pergi atau mati seperti yang telah ditetapkan. Jadi matinya mesti melalui pengkhianatan Yudas. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi kematian Yesus itu memang telah ditetapkan. Ayat ini eksplisit mengatakan seperti itu. Oke, baik. Bapak tidak menjawab kecuali hanya menyangga. Jadi gini, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini keinginan Tuhan. Jangan. Tuhan menginginkan jangan. Nah, ketika Tuhan menginginkan jangan membunuh orang yang tidak bersalah, lalu ada yang membunuh Yesus yang tidak bersalah. Yang mana sebenarnya ketentuan Tuhan ini? Jangan membunuh Yesus atau bunuhlah Yesus.
Kalau ketentuannya bunuhlah Yesus, mana dalilnya? Kalau mengetahui bahwa Yesus akan dibunuh, Yesus akan diniaya dan seterusnya, maka Tuhan akan menyelamatkan Yesus karena dia sudah tahu. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada perintah jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, bolehkah membunuh Yesus yang tidak bersalah ini? Menurut Tuhan, tidak boleh kan? Karena Tuhan mengatakan jangan. Berarti ketentuan Tuhannya jangan. Berarti Yesus tidak dibunuh karena Tuhan menentukan jangan. Berarti yang dibunuh ketentuannya Tuhan juga berlaku. Yang dibunuh adalah orang fasik, yang dibunuh adalah pengkhianat. Mana ketentuan itu? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai ganti tebusan kepada orang yang jujur. Itu ketentuannya sudah klop, Pak. Jangan membunuh Yesus, klop. Yang dibunuh adalah orang pengkhianat. Klop semuanya, klop. Kenapa dibolak-balik kemudian? Jangan membunuh Yesus, oke. Bunuhlah yang berkhianat, oke. Ya jalankan itu. Maka Isa diangkat, yang digantikan kemudian Yesus itulah penggantinya. Orang pengkhianat. Makanya dikatakan terkutuk. Ulangan 21 nomor 23. Terkutuklah orang yang dihukum Tuhan dengan cara tergantung. Paulus pun mengaku itu. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah. Dia mati. Untuk itulah Yesus mati. Sebagai ganti kutuk kita dengan cara mati terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang dibunuh ini orang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Tuhan. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Berarti orang terkutuk inilah yang kemudian yang disembah oleh orang Kristen. Karena orang benar tidak mau Tuhan itu disalib. Orang jujur Tuhan tidak mau disalib. Orang yang tidak bersalah Tuhan tidak menginginkan. Ketetapan Tuhan, Dia Tuhan menetapkan tidak menginginkan orang yang tidak bersalah itu dibunuh. Berarti yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Sederhana kok itu, Pak. Kita dudukkan perkara ini dengan dalil sederhana. Hanya saja kita menghargai iman Kristen. Kristen menginginkan dosa-dosa mereka itu dihapuskan melalui persembahan manusia di atas tiang salib. Silakan aja. Tidak ada paksaan, silakan imani itu. Saya hanya memaparkan fakta kebenaran melalui Al-Quran dan melalui Bible. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya teman-teman saya Kristen. Silakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Silakan. Oke. Jangan membunuh ya, itu larangan Tuhan juga ya. Hormatilah ibu bapakmu dan sebagainya. Jangan berzina. Tapi apakah orang mentaati, apakah itu terjadi atau tidak? Orang melanggar semua. Jadi kalau dikatakan dalam Amsal atau Keluaran ataupun jangan membunuh dan sebagainya, tidak ada yang aneh kalau itu dilanggar. Memang itu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan dalam arti seperti itu bisa dilanggar. Tapi kalau kehendak Tuhan dalam arti rencana kekalnya, itu tidak bisa tidak terjadi. Itu harus terjadi. Seperti misalnya Adam tidak dikehendaki itu makan buah. Dia dilarang untuk makan, tapi kenyataannya terjadi dia makan. Jadi kehendak Allah di situ tidak terjadi. Tapi kalau kehendak dalam rencana kekal, itu tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Jadi saudara mencampur adukan antara kehendak Allah dalam persoalan perintah atau larangan yang sebetulnya bisa dilanggar dan kehendak Allah yang dia tetapkan pada minus tak terhingga yang tidak bisa tidak terjadi. Itu saudara campur adukkan menimbulkan semua kekacauan. Iya, jadi gimana ya Pak? Tuhan mengatakan pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Itu harus terjadi. Berbeda kalau dikatakan hormatilah kedua orang tuamu, lalu kemudian tidak menghargai orang tua, apa balasannya? Ada. Ada, tapi bukan di sini, nanti di akhirat, di hari penghakiman. Tapi kalau yang dikatakan menggantikan orang yang benar, itu ada dalilnya jelas. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau orang yang tidak bersalah itu yang dihukum. Jangan kau tumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalau kemudian yang ditumpahkan darahnya ini adalah Yesus, berarti dia tidak menebus dosa. Kenapa? Karena akan melahirkan dosa. Yes, Tuhan yang mengatakan jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Yesus yang orang tidak bersalah ditumpahkan darahnya kemudian, maka yang diakibatkan adalah dosa, bukan penebusan dosa. Kecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang memang ditetapkan sebagai ganti sebab dia pengkhianat dan orang fasik, maka itu bukan dosa, tetapi kutukan bagi yang menggantikan Yesus. Hanya saja yang celaka Kristen, karena percaya bahwa penyaliban itu adalah tebusan dosa bagi Kristen. Padahal orang yang disalib itu hanya menggantikan orang benar, hanya menggantikan orang yang jujur, sebab dia adalah pengkhianat. Tadi kita sudah membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai 40 sampai 53. Penyaliban terjadi oleh karena kedengkian, karena kecemburuan. Mereka membuat kesaksian palsu. Ketika itu kemudian mereka bersekongkol, yang mereka salibkan bukan Isanya, tapi Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Selesai cerita, berjalannya waktu, Paulus muncul belakangan kemudian. Tak, mengajarkan tentang penyaliban, mengajarkan tentang penebusan dosa, mengajarkan dosa waris, mengajarkan ini. Dilemparlah ke Romawi dan Yunani. Diterima, dijadikan sebagai dasar pijakan agama kekerajaan, agama kekaisaran. Resmilah Katolik menjadi agama kekaisaran pada abad keempat. Nah, itu dia pada abad ketiga. Makanya saya katakan kepada Pak Pendeta, kalau mengenai penyaliban terhadap Bani Israel, itu adalah tindakan yang Tuhan berikan kepada pengganti orang yang jujur, pengganti orang yang baik. Data-data sudah saya sajikan bahwa orang yang baik, orang yang jujur diselamatkan, yang menggantikan adalah orang yang fasik. Titik, selesai permasalahan. Muncul Kristen datang kemudian, tak. Ada penyaliban ya? Ada. Siapa? Ada, pokoknya namanya Yesus. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa. Nah, itulah diimani, dipoles sedemikian rupa. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang Yesus. Mereka hanya berselisih paham tentang seorang nama yang bernama Yesus. Ada yang mereka mengatakan dia sudah mati, tapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Itu yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin terhadap siapa yang dibunuh. Apakah itu Nabi Isa, atau apakah itu Yesus anak Maria, ataukah itu adalah Yesus anak Bapa, Yesus Barabas, atau itukah Yudas? Gitu Pak. Jadi saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saya sudah paparkan datanya. Kalau Pak Pendeta kemudian mengimani penyaliban itu harus anak Maria, orang suci, orang yang kudus, ya silakan, itu hak Bapak. Tapi sayangnya itu tidak ditopang oleh dalil. Tapi kalau dikatakan pengkhianat yang menggantikan orang yang suci, orang fasik menggantikan orang yang suci, dalilnya ada. Kemudian terakhir dari saya Pak, di dalam sebelum perjamuan terakhir, Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Lukas 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayat selanjutnya 51, ada seorang muda yang menggunakan kain lenan, setelah mau ditangkap lari meloloskan diri. Yang menggunakan kain lenan tadi sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang seterusnya adalah Yesus. Yang meloloskan diri barusan adalah seorang yang menggunakan kain lenan. Menurut Pendeta Erben, manusia PowerPoint, bahwa tafsiran bapak-bapak gereja yang melepaskan kain lenan itu adalah Markus. Padahal Markus ataupun Yohanes bin Markus atau Markus bin Yohanes, diceritakan Markus 14, semua melarikan diri. Kok masih ada Markus? Semua murid melarikan diri. Kok masih ada Yohanes? Sementara tidak ada data di dalam Bibelnya orang Kristen, Markus atau Yohanes yang menggunakan kain lenan. Justru yang menggunakan kain lenan adalah Yesus anak Maria di dalam Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang lari melepaskan kain lenan setelah ada penangkapan Yesus yang adalah KW adalah Yesus yang asli yang kabur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bingung dengan penafsiran Bang Suma ini. Kita nggak usah nafsir.
Kain lenan dalam Sabar Pak, sabar. Yohanes pasal 13 Iya. bisa dihubungkan dengan orang yang melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang, dan itu orang itu adalah Yesus. Sementara ayat-ayat Alkitab semua yang lain mengatakan Yesusnya mati tersalib lalu dikuburkan lalu bangkit pada hari ketiga dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak masuk akal bahwa itu dua ayat itu dihubungkan, dan sama sekali tidak ada hubungannya. Saya percaya memang tafsiran dari bapak-bapak gereja atau siapapun, ada kemungkinan sangat besar bahwa yang lari melepaskan kain lenannya, lari dengan telanjang itu memang Markus sendiri, dengan alasan kalau penulis yang lain rasanya tidak akan mau mempermalukan Markus. Tapi kalau Markus mau mempermalukan dirinya sendiri tidak ada masalah. Jadi tidak mungkin itu Yesus, tapi mungkin itu Markus. Saya masih katakan mungkin, saya tidak tahu dengan pasti karena Alkitab memang tidak menyatakan siapa itu. Tapi yang jelas pasti itu bukan Yesus. Dan kalau Yesus dikatakan menggantikan orang benar, loh, kalau orang benar Yesus salib, lalu gunanya apa orang benar digantikan? Orang benar ya sudah, dia masuk surga mestinya kan kalau ada orang benar. Tapi tidak ada orang benar ya. Roma 3 ayat 10 dan sampai dengan 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di luar Kristus tidak ada orang baik sama sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik sama sekali. Semua kebaikannya itu nol. Karena itulah Yesus harus menjadi manusia dan menggantikan mereka, memikul hukuman dosa mereka. Karena kalau tidak, seperti saya katakan tadi berulang kali, semua dari Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka. Oke Pak. Jadi Bapak mencoba untuk menarasikan ucapan-ucapan Paulus yang saya katakan bahwa itu untuk orang Kristen. Tapi ketika data itu yang Anda pakai, itu dibantah sama Yesus, Pak. Bagaimana mungkin kemudian pelacur dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang Kristen, daripada pendeta dan seterusnya. Yesus mengatakan Matius 21 nomor 31, sesungguhnya Matius 21 nomor 31, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes. Hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur, Pak, mohon maaf, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Penyaliban belum terjadi. Jadi Paulus itu hanya, ya mohon maaf saya katakan, memang dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan. Karena kenapa saya katakan demikian? Sebelum dia bertaubat ternyata dia sudah nabi, Pak. Kisah Para Rasul 13, benar ya? Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ jelas dikatakan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Ternyata sebelum mengganti nama menjadi Paulus, dia sudah nabi. Tapi apakah dia nabi beneran atau dia nabi palsu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Itu dia permasalahannya. Kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu, artinya waspadalah kepada yang mengaku sebagai nabi dari sejak dalam kandungan ibunya. Kisah Para Rasul 13 itu jelas. Saulus, bukan Paulus. Saulus adalah nabi. Saulus adalah nabi, bukan Paulus yang nabi, tapi Saulus. Nah, ini sudah jelas sekali. Yesus sendiri mengatakan lebih dulu kemudian pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang-orang lain. Yesus sudah disalib juga di situ? Belum. Kenapa ada orang yang lebih dulu? Henok lebih dulu masuk surga, lebih dulu masuk surga. Kenapa tidak ada penyaliban? Sementara menurut Yesus tidak ada keselamatan di luar penyaliban. Mana yang benar? Antara ajaran firman Tuhan atau ajaran Paulus. Nah, inilah yang perlu dipikirkan. Ketika saya mengatakan kepada Bapak, Yesus menggunakan kain lenan. Markus tidak ada pernah menggunakan kain lenan. Kenapa ditafsirkan ke Markus? Apa dasarnya? Memang pernah menggunakan kain lenan Markus ini? Tidak kan? Tidak pernah. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 13 nomor 4. Jadi kalau di pengadilan, Pak, ada orang menuduh seseorang, tapi kita tidak tahu siapa pelakunya.
Tetapi ada benda, barang bukti yang tertinggal kemudian di sana. Tertulislah di situ bahwa pelaku semalam menggunakan kendaraan bermotor dengan DD 555 AD. Kalaupun kita tidak tahu bahwa siapa pelakunya yang melakukan di TKP, tapi motor nomor DD-nya 55 AD ada di situ, maka orang akan bertanya, ini motornya siapa? Ini motornya Pak Bom-Bom. Berarti terindikasi pelakunya adalah Bom-Bom, karena semalam orang melihat dia menggunakan motor itu. Kenapa nuduhnya ke Bang Suma? Bang Suma nggak pernah pakai motor itu. Yang pakai motor itu adalah Pak Bom-Bom. Ini tafsiran konyol, hanya untuk menyembunyikan identitas. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Memutarbalikkan fakta. Jelas sekali Yesus yang menggunakan kain lenan, tafsirannya ke Markus. Jelas sekali Pak Bom-Bom yang pakai motor 55 AD, Bang Suma yang dituduh. Sementara di TKP yang ada adalah motor itu. Di TKP orang itu menggunakan kain lenan, meletakkan kain lenan. Dan ingat Pak, di Matius 27 ada 2 orang yang dipenjara. Namanya juga sama. Namanya sama. Yang pertama Yesus, yang kedua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, yang satu Yesus anak Bapa. Sementara yang disembah oleh Kristen adalah Yesus anak Bapa. Anak ibu tidak. Kata Pilatus, yang mana yang harus saya bebaskan untuk kalian? Bebaskan aja Yesus Barabas, Yesus anak Bapa. Sementara Yesus anak Bapa ini adalah orang fasik. Dia adalah penjahat, dia adalah pembunuh, dia adalah pemberontak. Sementara syarat untuk disalib dipenuhi oleh Yesus Barabas. Sementara syarat untuk disalib tidak dipenuhi oleh Yesus. Kenapa imam-imam Yahudi Mahkamah Agama menginginkan Yesus anak Maria yang disalibkan? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi, supaya dosa mereka bos. Jadi yang jelas kemudian kita kembalikan polanya kepada Yahudi. Maka yang dihakimi adalah Yesus Barabas, sebab dia penjahat, sebab dia perampok, dia adalah orang fasik, dia penjahat nasionalis. Jadi yang ditangkap lebih dulu itu adalah bisa jadi Yudas, yang ditangkap lebih dulu itu bisa adalah Yesus Barabas, yang lari di belakangnya dengan menggunakan kain telanjang adalah Yesus anak Maria. Demikian. Oke. Coba kita lihat ya. Yohanes 13 ayat 4, kain lenan itu ya. Yohanes 13 ayat 4 mengatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jadi yang dia pakai itu jubahnya. Tapi waktu dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Ya, dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Dan kalau kita baca terus, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kain lenan itu bukan pakaian dia. Tapi lain kalau yang Markus tadi lari itu meninggalkan kain lenan, lari dengan telanjang, itu pakaiannya. Jadi sama sekali tidak cocok. Apalagi ditambah Yesusnya jelas digambarkan mati disalib. Lalu yang kedua, kok Barabas bisa diartikan anak Bapak dari mana? Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapak. Ada 2 Yesus. Yang saya tahu adalah Yesus anak Maria dan Yesus Barabas. Iya, Barabas ini perampok. Barabas itu bahasa Ibrani, Pak, bahasa Yunani. Barabas. Bar itu putra, Abba itu bapak. Dalam bahasa Aramaik, orang Yahudi. Apapun artinya, dia tidak mungkin anak dari bapak. Ya, arti nama itu tidak bisa diartikan orangnya betul-betul seperti itu. Anak dari bapak, tidak mungkin. Kalau dia anak dari bapak, tidak dikatakan dia perampok.